Welcome to AOC Team Service. Woo! Are you ready guys? Mari semua tangan bertepuk tangan. Woo! Kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala. Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Buat teman-teman yang ngerasa kurang sehat, semoga cepat sembuh ya. Di sini aku bakal nyampein beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah Teams Online Service Alpha Mega Church dapat diakses setiap hari Minggu, mulai dari jam 6:30 pagi. Dan pengumuman yang kedua, diingatkan kembali buat teman-teman untuk selalu berponsel dengan grup kalian masing-masing. Pengumuman yang berikutnya, buat teman-teman yang rindu untuk memberi persembahan, teman-teman bisa transfer di rekening Alpha Mega Church atas nama Lukas Sutopo di rekening di bawah ini. Dan pengumuman selanjutnya, buat teman-teman yang suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan komen kata-kata amin, yes, haleluya, dan lain sebagainya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Dan pengumuman yang terakhir, TikTok Mega Church punya challenge untuk kalian, yaitu TikTok challenge berkonten rohani. Di situ teman-teman bisa nyanyi-nyanyi lagu rohani, teman-teman bisa vokal group, teman-teman bisa dance, tari piring, teman-teman juga bisa share ayat-ayat, dan teman-teman juga bisa share kata-kata yang membangun kehidupan teman-teman kalian. Silahkan, kemudian kalian bisa upload di Instagram kalian masing-masing dengan tag
yang ada di deskripsi di bawah. Upload terakhir di hari Jumat jam 7 malam. Dan pastinya challenge ini ada hadiahnya dong. Hadiahnya adalah voucher belanja Rp200.000 untuk 2 orang pemenang yang akan diumumkan minggu depan. Oke guys, sekian pengumuman dari aku. Tetap di rumah aja, nggak usah keluar-keluar, nggak usah ke mall. Kayak kalian masih kerjain tugas kan. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, dan God bless you guys. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu kembali di AOC Youth Online Service. Dimanapun kalian berada, baik kalian yang baru maupun yang sudah lama bergereja, we are so glad you could join us today. Hari ini aku akan berbicara tentang hal yang relevan dengan kondisi saat ini. Dan sermon hari ini aku ambil judul Menjadi Kecewa. Kekecewaan atau menjadi kecewa adalah hal umum yang dialami setiap manusia. Siapa sih manusia yang gak pernah kecewa? Semua orang pasti pernah mengalami. Kenapa kita bisa kecewa? Karena ekspektasi dan harapan kita gak sesuai dengan apa yang kita impikan. Jadi kita merasa kita gagal dan kita kecewa. Contohnya, di masa pandemik ini, kita awalnya pasti akan senang sekali kan karena sekolah libur, terus kerjaan juga kerja di rumah. Jadi kita bisa bangun siang, bisa seenaknya kita kerjanya, bisa sekolah seenaknya juga tanpa harus ada jadwal ke sekolah dan jadwal kerja. Ya itu semua ada di pikiranku awalnya, karena ya, aku mikir, wah ini enak nih, bisa tidur bangun siang nih. Tapi lama-kelamaan setelah berjalannya waktu, ya siapa sih yang gak bosen di rumah terus? Pasti kalian semua juga bosen. Dan merasa kecewa juga, apalagi kita sudah ada di waktunya harusnya liburan ini. Tapi kita gak bisa liburan karena masa ini. Dan semua orang, hampir semua orang pengen cepat-cepat berlalu lah masa ini. Atau ada hashtagnya juga, this shall to pass. Nah, aku punya ilustrasinya tentang Michael Jordan dan timnya. Di waktu itu, tahun 88 dan 89, Michael Jordan dan timnya ini kalah 2 kali beruntun. Lalu, apa yang dilakukan Michael Jordan? Kecewa, ya dia kecewa. Lalu dia mengajak timnya waktu libur kompetisi untuk latihan. Yang harusnya libur, dia harus latihan. Untuk apa? Supaya dia bisa membalas kekalahannya. Karena sakit lah, 2 kali dia kalah di final dan dengan musuh yang sama. Akhirnya endingnya Jordan bisa juara tahun 90 dan timnya, dan dia juara pertama kali selama karirnya dan mengalahkan musuh yang sama di tahun sebelumnya. Apa yang bisa kita petik dari hal ini? Jordan dan timnya tidak lama-lama berada di kekecewaan. Ya, Jordan kecewa, tapi apa yang dia lakukan? Dia move on dan berlatih dan juara. Sama halnya dengan apa yang dibicarakan di Alkitab. Apakah di Alkitab nggak ada orang-orang yang kecewa? Banyak. Contohnya, ada wanita-wanita yang hebat, di mana mereka dalam hidupnya berharap terus-menerus untuk memiliki keturunan. Contohnya, Sarah, Ribka, Rahel, Hana, dan Elizabeth. Mereka semua adalah orang-orang yang mengharapkan keturunan, dan baru di masa tuanya mereka memperoleh keturunan. Lagi selama hidupnya mereka sering merasa kecewa karena tidak dapat keturunan. Ayub dan Yusuf pun juga sama. Mereka adalah orang-orang baik, gak pernah buat salah, tapi bagaimana hidupnya? Mereka banyak cobaan, banyak ujian, sehingga menyebabkan dia kecewa. Tetapi berjalannya waktu, dia tidak kecewa, tetapi dia move on dan dia bisa bersyukur dengan keadaannya. Dan hari ini saya mau ngajak kalian semua untuk lihat firman Tuhan di mana Yesus dan 2 muridnya sedang berjalan-jalan, dan muridnya ini mengalami kekecewaan karena Yesus nggak sesuai dengan ekspektasinya. Kita buka di Lukas pasalnya ke-24 ayat 21 sampai 24. Kita baca sama-sama ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka bahwa malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami yang telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu,
tetapi Dia tidak mereka lihat. Jadi ini yang harus kita ingat, atau tagline kita hari ini. The way to handle disappointment doesn't change, because the key is refocusing on God. Cara untuk mengatasi kekecewaan tidak berubah, karena kuncinya adalah kembali fokus kepada Tuhan. Mengapa kita harus fokus pada Tuhan? Yang pertama adalah Dia tidak pernah tinggal janji. Kalau kita lihat tadi ayatnya, secara gambarannya secara besar ya, settingannya itu Yesus pada waktu itu disalib, meninggal, dan dikubur. Dan kuburnya itu kosong waktu didatangi oleh perempuan-perempuan. Dan murid-murid ini merasa kecewa, merasa sedih, karena kuburnya ini kosong. Jadi banyak berita yang jelek ketika pada masa itu. Lalu dua murid ini berjalan di Emmaus, jaraknya 7 mil dari Yerusalem. Mereka seakan-akan berjalan dengan kehilangan harapan, karena Yesus yang dia andalkan, Yesus yang dia kadang-kadang meninggal, dan apa yang diharapkan atau yang mereka harapkan tidak sesuai, di mana Yesus itu nggak jadi membebaskan bangsa Israel, malah dia mati di kayu salib dan sekarang kuburnya kosong. Di sini Yesus tidak langsung memberitahu mereka, padahal pada waktu itu mereka itu ketemuan loh. Tapi Yesus nggak langsung, ini loh aku Yesus, kamu pasti kenal aku. Enggak, Yesus nggak ngelakuin itu. Yesus malah diam aja, mereka mengikuti mereka berjalan dan sampai di rumah. Namun inilah yang Yesus pakai untuk menunjukkan kemenangannya mengatasi maut. Kalau mereka nggak kecewa dulu, mereka nggak akan mendapatkan kemenangannya, nggak akan merasakan kebangkitannya. Sue Bohlin berkata, kekecewaan mungkin merupakan persiapan untuk sesuatu di masa depan. Itu mungkin alat yang tepat untuk menghasilkan keserupaan dengan Kristus. Kedewasaan rohani di dalam kita itu dapat mencegah sesuatu yang buruk yang tidak dapat kita ramalkan sebelumnya. Jadi Sue Bohlin berkata, jika Tuhan ini hari-hari ini mengecewakan kita, menggelapkan hari-hari kita, membuat kita sedih, itu bukan sesuatu yang membuat kita menyalahkan Tuhan. Justru karena itu adalah hadiah baik yang diberikan Tuhan untuk sesuatu yang lebih baik berikutnya. Jadi ketika ekspektasi kita nggak sesuai, kita perlu mengerti bahwa di balik itu Yesus akan menyiapkan yang terbaik bagi kehidupan kita. So, bilang teman-teman yang lain, Yesus akan menyiapkan yang terbaik. So, jangan khawatir. Lalu yang kedua adalah Dia hidup meskipun tidak terlihat. Ketika kita kecewa, pasti kita merasa sendiri. Kenapa? Kita merasa seperti doa kita nggak terjawab. Kita merasa seperti nggak diperhatiin sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku gagal padahal aku sudah belajar. Kenapa Tuhan? Aku gagal padahal aku sudah latihan. Kenapa Tuhan? Aku gagal padahal aku sudah bekerja. Nah, sama halnya dengan dua murid Yesus ini. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu sedang ngobrol dan mengeluh dengan Yesus. Maksudnya seperti ini, Yesus itu hidup dan tidak meninggalkan kita. Ketika doa kita nggak dijawab, ketika doa kita nggak diperhatiin sama Tuhan, itu kan hanya perspektif kita, hanya perasaan kita. Karena kita nggak bisa mengerti pikiran Tuhan seperti apa. Kita menyalahkan Tuhan karena ekspektasi kita nggak sesuai. Padahal kita harus tahu, firman Tuhan berkata di Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. He is faithful in his character, he is faithful to his word, he is faithful to his promise. Dia adalah Allah yang setia. Nggak mungkin dia meninggalkan kita, nggak mungkin dia mengingkari janjinya kepada kita. Jadi jangan merasa Anda ini sendirian. Meskipun Tuhan nggak ada atau kalian nggak melihat Tuhan, Anda perlu tahu bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup Anda, dan setiap ada kekecewaan, Tuhan selalu memikirkan jalan yang terbaik buat kehidupan Anda. So, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah tahu karakter Tuhan melalui firman-Nya. Mengapa kita perlu tahu karakter Tuhan? Karena kalau kita paham atau mengerti karakter Tuhan, kita nggak gampang kecewa. Kita jadi tahu Tuhan itu seperti apa sih. Sama seperti kita pacaran. Kalau kita nggak paham atau nggak ngerti karakternya pacar kita akan sering kecewa.
kita akan sering, kok gitu ya pacarku, kok gitu ya. Itu sebabnya kita perlu mengerti karakter Tuhan. Cara yang paling mudah untuk mengerti karakter Tuhan adalah merenungkan dan membaca firman-Nya. Aduh, baca firman lagi, bosen lah. Mending nonton Netflix, mending nonton drakor, atau mending main PS. Buang-buang waktu aja membaca firman, bosen lah. Apalagi ceritanya ya itu-itu aja. Tenang teman-teman, bukan kalian aja yang mengalami hal itu. Aku pun juga mengalami hal itu. Dulunya aku malah males atau nggak pernah, bahkan buku Alkitabku aku nggak tahu taruh di mana. Jadi aku nggak pernah baca Alkitab dulunya. Lalu kakak kok sekarang bisa baca terus dan rajin? Caranya gampang. Mulailah dari hal kecil dan konsisten. Start small but consistent. Maksudnya apa? Mulailah dengan baca 5 ayat per hari. Atau kalau itu terlalu banyak, 3 ayat per hari. Secara konsisten. Setelah terbiasa 1 minggu, 2 minggu, mulailah naikkan 1 pasal, 2 pasal. Jangan terlalu banyak baca karena awalnya kita nggak suka. Tapi mulailah dari yang kecil dulu. 3 ayat, ya selama 1 minggu. Lama-lama akan senang dan akan terbiasa. Setelah terbiasa, kita bisa ikut program gereja yang bernama Love the Bible Movement, di mana setiap hari kita dituntun untuk pengenalan firman Tuhan, dan itu banyak sekali membangun saya dan membantu saya dalam kehidupan pribadi saya. Banyak hal yang baru yang bisa saya terapkan dalam kehidupan saya setiap hari-hari. Percaya deh, itu bekerja. Yang kedua adalah tidak absen atau bolos komsel. Kenapa komsel itu penting? Jika Anda kecewa, tadi saya bilang, Anda akan merasa sendiri. Anda akan merasa gak ada orang yang mendengarkan omonganku. Itulah pentingnya komsel. Jika Anda sedang merasa kecewa, Anda butuh seseorang atau butuh teman yang menguatkan Anda, yang mendoakan Anda, yang membantu Anda, bukan menjatuhkan. Sebaliknya, jika Anda sedang dalam kondisi yang baik, teman Anda dalam komsel juga pernah mengalami kekecewaan. Di poin itu, Anda sebaliknya, Anda menguatkan, mendoakan mereka, dan membantu mereka. Itu sebabnya kita perlu komsel. Kita butuh namanya komunitas yang baik, supaya kita nggak terus-menerus kecewa. Kita nggak terus-menerus dirudung kekecewaan yang nggak bisa move on, sehingga kita gagal, dan kita jatuh ke hal yang nggak baik. Di firman Tuhan Ibrani 3:13 dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Di firman Tuhan di sini dikatakan, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Meskipun saat ini kita WFA atau work from home, meskipun saat ini kita nggak boleh keluar rumah, ya, tapi itu nggak buat batasan kita untuk komsel. Karena kita beruntung di masa ini kita punya teknologi, kita punya aplikasi yang berbagai macam, entah Zoom, Google Duo, WhatsApp video call, atau Skype, kita bisa komsel tanpa ada batasan. Beberapa minggu yang lalu, Pastor Eliseba berkata, yang dibatasi itu fisikalnya, bukan sosialnya. Jadi kita harus tetap connect satu sama lain meskipun dalam kondisi saat ini. Jadi poin yang kedua adalah jangan bolos komsel. Yang ketiga adalah tidak lupa bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Hal terakhir yang bisa kita lakukan adalah mengucap syukur. Melalui kekecewaan kita diajar Tuhan untuk selalu bersyukur. Contohnya nih, di masa ini siapa sih yang nggak struggle? Negara-negara yang besar pun juga struggle. Amerika struggle, Cina struggle karena corona. Tapi bersyukurlah kalau kalian di rumah saat ini masih sehat, nggak sakit. Bersyukurlah juga kalian di rumah saat ini bisa makan enak, meskipun harus take away. Bersyukurlah juga kalian di rumah saat ini bisa online service, meskipun banyak hal lain yang tidak bisa kita syukuri. Jadi jangan karena pandemik ini kita ini nggak bersyukur. Justru kita harus bersyukur kita bisa online, kita bisa ibadah secara online meskipun nggak bisa di gereja. Dan bersyukur juga kalian juga masih sehat,
masih bisa makan enak. So, teman-teman, jadi konklusinya adalah ketika Anda menjadi kecewa, ingatlah hal ini. The way to handle disappointment doesn't change because the key is refocusing on God. Cara untuk mengatasi kecewaan tidak berubah. Kuncinya adalah kita kembali fokus kepada Tuhan. Mengapa? Karena Dia tidak pernah tinggal janji. Dan Dia hidup meskipun tidak terlihat. Jadi ketika Anda berdoa, Anda nggak dijawab, jangan mikir Anda itu sendirian. Anda punya Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang setia. Dimanapun Anda berada, di kondisi apapun yang sedang Anda alami, Tuhan selalu ada. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ada 3T. Yang pertama, tahu karakter Tuhan melalui firman-Nya. T yang kedua, tidak absen komsel. T yang ketiga, tidak lupa bersyukur. Jadi teman-teman, jangan menjadi kecewa. Kecewa itu nggak baik. Kecewa itu nggak ada faedahnya atau nggak ada hasilnya yang baik. Mari kita move on. Mari kita kembali fokus kepada Tuhan. So aku harapin firman Tuhan hari ini bisa menjadi rema dan kekuatan buat kita semua di masa-masa ini. Dan di akhir sermon ini mau ngajak kalian berdoa. Kita berdoa sama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih kalau kami semua boleh mendengarkan firman-Mu pada minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengar tentang hal-hal yang membuat kita kecewa. Tapi firman Tuhan-Mu berkata untuk tidak boleh kecewa dan terus kembali fokus kepada Tuhan. Sertai kami Tuhan di masa-masa ini Tuhan, supaya kami Kau berikan kekuatan, Kau sertai kesehatan kami dimanapun kami berada. Dan berkati, beri hikmat buat kami semua dalam menjalani hari demi hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.